Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kajian tafsir tematik online. Mudah-mudahan pertemuan kita seiring dengan ridho ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tersanjungkan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita semuanya menjadi orang-orang yang terhormat. Karena kita menjadi bagian orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kitab dan hari akhir. Mudah-mudahan keimanan yang ada dalam sanubari kita mampu kita pertahankan dan kita tingkatkan sampai hembusan napas yang terakhir dengan predikat husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita tahu, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bulan Ramadan juga bulan yang penuh keagungan. Di antara keagungannya adalah ditandai dengan diturunkannya Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah Al-Quranul Karim yang diturunkannya pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Apalagi di era milenial, jika kita menginginkan selamat anak-anak kita, kita menginginkan keluarga kita selamat dunia dan akhirat, pegangannya adalah Al-Quranul Karim. Jangan kau jauhkan Al-Quranul Karim kepada keluarga kita. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari An Umar radhiyallahu an, Aksiru min qiraatil Qur'an. Perbanyak membaca Al-Quran fi buyutikum, di rumah kamu sekalian. Kenapa? Fa innal baita alladhi la yuqra'u fihi al-Qur'an yakillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yadhiqu ala ahli.
Karena rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu sedikit kebaikannya dan banyak kejelekannya. Yang lebih parah lagi, maka akan sempit keluarganya. Dalam artian sumpek atine, sumpek pikirane. Dalam hadis yang lain, an Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an. Ini kebalikannya. Jika semua orang yang ada di rumah adalah orang yang senang Al-Quran, anaknya senang membaca Al-Quran, ibunya, pembantunya, semuanya senang baca Al-Quran. Apakah tidak boleh nonton TV? Silakan. Main HP silakan, namun ada waktu. Ada waktu tersendiri. Jangan sampai waktu kita dihabiskan hanya main HP, hanya di depan televisi. Apalagi dihabiskan untuk ngobrol-ngobrol. Jangan sampai. Iman-iman, itu termasuk zalim kita dalam diri kita. Usahakan kita membaca Al-Quran. Anak kita cintakan kepada Al-Quran. Kalau bisa ada waktu apa di pagi hari, ada sore hari. Kenapa demikian? Coba kalau kita lihat dalam hadis an Abi Hurairah. Hadisnya panjang sekali. Ya. Di situ dikatakan, ma'iztama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazrat alaihim as-saqina wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Subhanallah. Kata Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum di sebuah rumah dari beberapa rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran, deres Al-Quran, tadarrus Al-Quran. Maksudnya deres, ada yang membaca, ada yang menyimak, ada yang memberikan makna dan sebagainya. Kecuali akan turun atas mereka ketenangan. Yang kedua, mereka diliputi oleh kasih sayang. Mereka diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mereka akan dilindungi, dikepung oleh para malaikat. Dan yang keempat, Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikat. Mereka akan dibanggakan di hadapan malaikat. 4 hal yang akan kita dapatkan, saudara sekalian, jika keluarga kita dicintakan sama Al-Quran. Senyambang kita masih di bulan Ramadan. Mari, apalagi tinggal beberapa hari, semakin ke belakang, mari kita tingkatkan bacaan Al-Qurannya. Jika kita tidak bisa khatam 1 hari, usahakan 3 hari. 3 hari tidak bisa, usahakan 1 minggu. 1 minggu tidak bisa, 10 hari ini. Yang sisanya ini, ya kita usahakan kita bisa khatam 1 kali. Kita akan mendapatkan ketenangan. Subhanallah, jika semua keluarga ini tenang, saya yakin tidak akan ada zalim di rumah itu. Kenapa bisa tenang? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain. Apa kata Rasulullah? Innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an, sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Semua yang baca Al-Qur'an, yaksuru khairuhu. Banyak kebaikannya. Suaminya tambah mencintai, istrinya menyayangi, anak-anaknya menghormati, nurut dan sebagainya. Bapak ibunya juga sayang kepada anak-anaknya. Ketika semuanya kasih sayang itu muncul, maka rahmat Allah pun juga akan turun.
Wal baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yakillu khairu. Tapi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, meskipun semuanya cukup, ada kulkas, ada LCD, ada semuanya, sudah ada, semuanya tercukupi. Jika Al-Quran diabaikan, Al-Quran dipandang sebelah mata, maka yakillu khairuhu, sedikit kebaikannya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan bagaimana bagi kita yang belum bisa baca Al-Quran? Apa kata Rasul? Man ta'allama ayatan min kitabillah istaqbalathu yawmal qiyamah tadhaku. Ini penting ini. Barang siapa yang belajar satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka besok pada hari kiamat, ayat itu tadi, ayat yang dipelajari akan menyertainya besok pada hari kiamat, dan ayat itu tersenyum. Dari hadis ini memberikan penguat kepada kita. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat kemudian berusaha untuk belajar Al-Quran daripada tidak sama sekali belajar Al-Quran. Apalagi untuk anak-anak kita. Kalau bisa sebelum dia belajar yang lainnya, ajarkan dia Al-Quran. Kenapa demikian? Itu jaminan kita nanti di yaumul qiyamah. Saudara, apakah itu Anda semuanya tidak ingin selamat, bahagia di akhirat? Jika Anda ingin bahagia, cintakan anak-anak kita kepada Al-Quran. Ajarkan sejak sedini mungkin baca Al-Quran. Usahakan setiap hari membaca Al-Quran. Dan berusaha perilakunya apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Ini sejalan dengan hadis Rasul dari An-Mu'ad Ibn Anas, An-Mu'adin ibni Anas radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, barang siapa man qara al-Quran, barang siapa membaca Al-Quran, wa amila bima fihi, dan dia mengerjakan, dia berusaha perilakunya sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, maka Allah Ta'ala nantinya akan memberikan orang tuanya mahkota, dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi, yang mana mahkota itu terangnya sangat terang sekali, lebih terang daripada sorot matahari di rumah-rumah fi buyuti dunia. Ini saudaraku sekalian, ya. Pertanyaan, fama dhannukum billadzi amila bihadza? Apalagi kalau anak nanti tidak hanya dia membaca Al-Quran, kemudian dia berusaha mengamalkannya. Subhanallah, apa yang didapatkan oleh orang tuanya. Saudaraku sekalian, makanya dengan era milenial ini jangan gentar, anakku besok makan apa, kerja apa, dan sebagainya. Yang penting sekarang, cintakan dulu kepada Al-Quran. Senangkan dulu kepada Al-Quran. Kenapa? Apalagi kalau anaknya sampai hafal Quran. Rasulullah bersabda, hamalatul Quran awliyaullah, faman adahum faqad adallah, wa man walahum faqad walallah. Ini orang yang hafal Quran, dia adalah kekasih-kekasih Allah. Barang siapa yang memusuhinya, maka sungguh dia memusuhi Allah.
Dan barang siapa yang mengasihinya, sungguh dia mengasihi Allah Ta'ala. Subhanallah. Saudaraku sekalian, betapa bahagianya jika anak-anak kita, keluarga kita dianggap sebagai kekasih-kekasih Allah. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, sampai Rasulullah di situ memproklamirkan, barang siapa yang memusuhinya, berarti memusuhi Allah. Tapi barang siapa yang mengasihinya, maka dikasihi, berarti dia mengasihi Allah Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jika orang sudah dikasihi sama Allah, jangankan surga, jangankan dunia, jangankan harta, jangankan jabatan, jangankan pangkat, yang diminta, surga pun diminta dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang tua yang mampu menghantarkan, mengajarkan, membimbing anak-anak kita untuk senang membaca Al-Quran. Sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quranul Karim yang merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab yang mampu menjawab segala persoalan yang dihadapi oleh manusia. Karena di Al-Quran tidak hanya berisi tentang hukum-hukum. Al-Quran juga berisi tentang sejarah. Tentang kisah-kisah, kisah para nabi, kisah Luqmanul Hakim, kisah Ashabul Kahfi, dan kisah-kisah yang lainnya. Sehingga pantas jika Al-Quranul Karim tidak hanya menjadi hudan sebagai petunjuk, namun Al-Quran juga sebagai nasihat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas. Dari ayat ini jelas, tidak hanya untuk orang muslim, tapi semua manusia. Qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Sungguh telah datang padamu nasihat. Kita bingung ketika ada masalah, ketika dihadapkan persoalan yang begitu pelik. Sebenarnya cukup membuka Al-Quran. Dibuka, dihayati maknanya, dilihat kandungannya. Ini menjadikan obat buat kita semuanya. Sebagai nasihat buat kita semuanya. Yang nasihat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita bingung karena sakit dan sebagainya, Al-Quran pun juga bisa menjadi obat. Al-Quran sebagai obat buat kita semuanya. Satu contoh, anak yang lagi bebel, anak yang lagi sulit dikasih tahu, anak yang nakal, Al-Quran bacakan surat Al-Insyirah. Ketika kesulitan uang dan sebagainya, baca Al-Quran. Perbanyak baca surat Waqiah dan sebagainya. Al-Quran juga syifa.
kena jin dan sebagainya, cukup bacakan Al-Quran, surat-surat tertentu. Yang di situ ada kandungan-kandungan yang bisa mengusir makhluk-makhluk halus. Yang terkenal dengan sebutan dalam dunia pengobatan ruqyah. Kebanyakan adalah bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kitab yang terjaga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku, kata Allah Ta'ala, sungguh aku yang menurunkan Al-Quran dan aku menjaganya. Dalam bentuk apa menjaganya Allah Subhanahu wa taala? Dengan banyaknya orang yang cinta kepada Al-Quran di antaranya sehingga banyak orang yang menghafalkan Al-Quran karena Al-Quran begitu mudah untuk dihafalkan. Dan itu memang janji Allah bahwa Al-Quran mudah untuk dihafalkan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qamar ayat 22. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh aku mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan. Maka apakah ada orang yang mengambil pelajaran? Mudah untuk dibaca. Coba kalau kita lihat di situ. Kayak membaca sajak seakan-akan. Contoh kasus. Kita baca surat Wadduha. Sekali terbuka mulutnya semuanya terbuka. Wadduha. Wallaili idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardo. Ya. Kalau tertutup, tertutup semua. Kalau yang tertutup, ya. Atau yang meringis, meringis semuanya. Wattin, ya, wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Nah, kalau meringis, meringis semuanya. Atau alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tersenyum semuanya. Sebenarnya mudah belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Cuma karena kita tidak ada keinginan, tidak ada semangat, tidak ada ghirah, itu yang menjadikan akhirnya sulit untuk menghafalkan Al-Quran. Mari saudaraku sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, yang satu saat kita menjadi tua. Ya, alangkah indahnya di saat kita tua sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak hafalan-hafalan Al-Quran yang kita hafalkan. Sehingga kita tidak menjadi boring. Kita tidak menjadi jenuh hidup. Di saat anak-anak sudah sibuk dengan kegiatannya, cucu-cucu juga sibuk dengan kegiatan sekolahnya. Kita sendirian di rumah. Suami telah meninggal dunia. Kita sakit-sakitan. Sementara di rumah tidak ada orang. Al-Quran siap menemani kita. Sambil meneteskan air mata. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Ya Allah, anakku 3 jauh dari rumah ini. Cucuku juga demikian. Aku rasanya sendirian saat ini. Karena suamiku 7 hari yang lalu sudah berpulang ke pangkuanmu, ya Allah.
sambil meneteskan air mata, sambil baca Al-Quran. Tapi insya Allah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran yang menemani hidupnya, tidak sampai depresi, apalagi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran merupakan kalamullah, kita pun juga harus memposisikan kalau itu kalamullah. Ada etika kita membawanya, ada etika ketika membacanya. Jangan disamakan dengan membawa buku. Coba kalau kita lihat, kita membuat teks proklamasi, kita membawa teks undang-undang dasar, kita membawanya dengan cara tertentu, ditaruh di sebelah kiri, diapit, ya, sejajar dengan dada. Itu padahal teks proklamasi, undang-undang yang merupakan buah pikiran manusia. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah. Kadang-kala kita seenaknya, kita taruh sejajar dengan kaki kita. Meskipun hanya surat Yasin. Bisakah kita membuatnya? Ingat saudaraku, itu kalamullah. Kalam zat yang menjadikan kita semuanya di muka bumi ini. Muliakan. Muliakan kalamullah, seperti memuliakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membaca pun juga demikian. Usahakan dalam keadaan suci. Yang kedua, ketika mau membaca, kalau bisa menghadap ke arah kiblat. Jika tidak bisa, usahakan ke arah barat. Jika tidak bisa, ke arah manapun, tapi hati kita tetap yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, etikanya ketika membaca Al-Quran, usahakan yaitu diawali dengan bacaan ta'awud, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ketika kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang diranjam. Dan yang keempat, baca Al-Quran sesuai tajwid. Ya. Lihat wakofnya, wakot lazim, wakop hasan, atau wakop qobeh. Dan juga lihat kalau ada sajadah, berarti sujudlah tilawah. Jangan lupa, sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya selain tanda-tanda wakaf, panjang pendeknya, izhar gunnahnya juga penting. Jangan pakai gunnah semuanya dan jangan izhar semuanya. Ya. Terus juga bagian dari etika, usahakan membacanya dengan posisi kaki yang bagus.
Ya. Dalam arti kata, kalau memang kaki tidak sakit, ya, usahakan bersilah atau duduk iftirash atau duduk tawarruk. Jangan sampai membaca Al-Quran seperti orang yang sangat santai, sambil kaki dijulurkan, apalagi sambil jigang. Ya, ingat, kita membaca kalamullah. Kemudian usahakan membacanya tadi dengan suara yang bagus. Kenapa demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Zayyinul Quran bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara kamu. Rasulullah itu senang kalau ada suara yang bagus. Malah dalam hadis yang lain, Anil Barra, juga sama dengan Barra, beliau bersabda, "Hassinul Quran bi aswatikum. Inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasanan." Ayo, perbaguslah Al-Quran dengan suara kamu. Karena suara yang bagus itu akan menambahi kecintaannya, menambahi bagusnya Al-Quran. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah Al-Quran. Mari anak-anak kita semuanya kita cintakan kepada Al-Quranul Karim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, yang ini akan kita bahas nanti yang ketiga. Apa kata Rasulullah? Sabda beliau, "Waqra'ul Qur'an, fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'ana wa inna hadzal Qur'ana ma'dabatullah faman dakhala fihi fahuwa aminun wa man habbal Qur'an falyabshir." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyiksa, ya, menyiksa apanya? Qalban, tidak akan menyiksa hatinya, tidak akan bingung orang yang hafal Quran. Wa'a, ya, wa'al Quran, dan juga wa'ama, tidak akan buta hatinya, ya, tidak akan buta hatinya. Kenapa? Karena Al-Quran itu ma'dabatullah, hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang masuk kepada Al-Quran, senang kepada Al-Quran, senang membaca Al-Quran, maka dia aman. Barang siapa yang cinta kepada Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan bulan yang sangat agung. Selain tempat diturunkannya Al-Quranul Karim dan kitab-kitab lainnya, pada bulan Ramadan juga tempat diturunkannya Al-Qadar, atau yang terkenal dengan sebutan Lailatul Qadar. Malam yang barakah, yang keberakahannya melebihi daripada 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguh aku menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama dibandingkan 1000 bulan.
Coba bayangkan, hanya 1 malam itu lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Sehingga malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa bagi orang-orang yang ngerti, bagi orang-orang yang alim, bagi orang-orang yang memahami betul tentang keutamaan Lailatul Qadar. Sehingga banyak ulama-ulama ketika sudah mulai masuk pertengahan bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir, beliau enggan untuk memikirkan dunia. Mereka lebih suka di masjid, dia lebih suka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Berbeda dengan kita, orang-orang awam. Bukannya masjid semakin dipenuhi, bukan Al-Quran semakin dibaca. Mereka lebih banyak berada di mal-mal, mereka lebih banyak di pasar-pasar. Makanya pantas jika saat ini 10 hari ini pemerintah menerapkan kaitannya dengan physical distancing, kayaknya di mal-mal sudah mulai diperiksa dan sebagainya karena takut terjangkit corona. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak bisa meniru seperti ulama-ulama yang ada, memperbanyak malam untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, memperbanyak salat. Sebagian ulama melakukan malam dengan salat, selain salat tahajud, salat tasbih, salat yang lainnya, juga salat Lailatul Qadar, membaca surat sebagaimana amaliyah dari almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Kusyairi, almarhum al-maghfurlah Kiai Hasan Abdillah. Setiap malam, setiap rakaatnya setelah Fatihah membaca surat Al-Qadr 11 kali, surat Al-Ikhlas 11 kali, atau juga surat Al-Ikhlas 11 kali rakaat pertama, rakaat kedua juga Al-Ikhlas 11 kali. Ada yang lebih berat lagi, amalia dari Kiai Hasan Abdillah. Rakaat pertama membaca surat Yasin, rakaat kedua membaca surat Dukhan, rakaat ketiga membaca surat Sajadah, kemudian membaca rakaat berikutnya lagi membaca surat Al-Mulk. Silakan. Itu semuanya dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menggapai malam yang sangat barokah, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Kenapa demikian? Karena berbarengan dengan itu juga tanazzalul malaikatu warruh, malaikat semuanya turun. Ya, semuanya malaikat turun. Begitu penuh langit ini dengan malaikat. Itu semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan warruh, malaikat Jibril pun juga tidak turun. Sehingga mari kita semuanya, saudaraku sekalian, malam ini kita gunakan sebaik mungkin. Mari kita dekatkan diri kepada Allah Ta'ala sambil memohon kepada Allah agar virus corona cepat diambil oleh Allah, khususnya di bumi Banyuwangi dan umumnya di Indonesia. Semuanya diambil oleh Allah Ta'ala dan kita terselamatkan dari virus corona. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah naifnya kita semuanya di saat kita menghadapi pandemi seperti ini, di akhir bulan Ramadan yang seharusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah, ternyata tidak. Dari masjid semakin jauh, dari Al-Quran semakin jauh. Yang lebih menyakitkan hati, di siang hari dia tidak puasa, makan, minum, ngerokok di pinggir jalan dengan tanpa perasaan malu. Ingat saudaraku sekalian, jika Allah turunkan balanya, tidak hanya mengenai diri Anda, namun kita pun juga akan terkena. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, selain adanya Lailatul Qadar, dengan memperbanyak malam baca istighfar, baca tasbih, baca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak ketinggalan juga kita perbanyak baca salawat. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Atau selawat-selawat yang lain.
Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diperhatikan lagi yang tidak kalah pentingnya adalah keluarkan zakat fitrahnya. Bagi yang punya kelebihan, yang menjadi kaya, keluarkan zakat malnya, saudara. Ya, tidak akan pernah kaya meskipun dia orang yang kaya. Boleh jadi dia kaya hartanya, namun tidak kaya hati. Jika dia tidak mau menyisihkan kelebihan rezekinya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Hitung, saudara. Berapa zakat malnya? Keluarkan sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrahnya bila perlu mulai saat ini sudah mulai dipersiapkan. Jika pemerintah menganjurkan 2,75, bila perlu Anda lebihkan. Karena sekarang banyak orang-orang yang membutuhkan, atau berasnya cukup 2,75, tapi tambah uang dan sebagainya jika Anda termasuk orang yang kaya. Saya yakin apapun yang Anda keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tujuan berpuasa kita di bulan Ramadan ini adalah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa adalah mau berbagi dengan orang lain. Di saat apa? Sarra wa dharra. Di saat kita senang atau tidak susah. Inilah saatnya saudaraku kita sekalian kita berbagi dengan mereka agar kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Demikian, jika ada lebihnya, ada benarnya, itu karena fadl Allah Ta'ala. Jika ada kurangnya, itu karena kebodohan saya pribadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.